pernah datang ke Indonesia dalam laga uji coba tahun 2010 lalu. Lihat ekspresi mantan pelatih Uruguay ini melihat timnas Indonesia yang tinggal beberapa langkah lagi ke Pildun. Oscar Tabares, dulu sepak bola mereka sangat gelap, dan kami tidak anggap ada. Sudah mendarat di Indonesia dengan mode senyap kemarin. Lihat bagaimana ekspresi pertama sang maestro taktikal Alex Pastor. Pertama kali coba nasi Padang. Pastor, makanan apa ini Cok? Kok enak banget? Hampir lebih 1 dekade lalu, beberapa tim tangguh dari penjuru Eropa sempat menginjakan kaki di Indonesia dalam beberapa agenda yang tentu mereka sebut sebagai laga uji coba. Walaupun dalam praktiknya, laga itu tidaklah berimbang sama sekali, karena harus mempertemukan tim terkuat dan tim terlemah, dan dengan level pemain yang sangat jauh berbeda. Timnas Uruguay pernah datang ke Indonesia tahun 2010 lalu, bersama skuad Piala Dunia mereka yang sangat sensasional. Saat itu, laga persahabatan dilangsungkan di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, dan Indonesia kalah dengan skor telak 7-1. Walaupun sempat membuat Uruguay kaget dengan gol cepat Boa Solosa, namun hal itu nampaknya hanya sengatan biasa yang dirasakan. Hingga akhirnya mereka mampu menguasai permainan, dan bahkan membantai Indonesia dengan skor sangat telak. Meskipun di era itu sebenarnya Indonesia banyak pemain depan yang tajam, namun yang jadi masalah saat itu adalah lini pertahanan yang mudah rapuh dan gampang ditembus lawan. Belum lagi saat itu, para pemain yang berlabel bahkan timnas, hanya mampu memperagakan permainan efektif sampai menit ke-60, karena sisanya sudah menghela nafas dan kelelahan berlari sana-sini. Yaps, faktor stamina timnas zaman dulu memang sangat berpengaruh, dan hal itu terbukti sampai saat ini. Bahkan pemain lokal di Liga 1 sendiri seperti sudah ngos-ngosan memasuki menit ke-60, dan itu real fakta, dan Shin Tae-yong menjelaskan itu. Di era Shin Tae-yong periode 2020 awal sampai awal tahun 2025 ini, memang banyak perubahan signifikan yang terlihat di tubuh timnas. Mulai dari awal pembentukan timnas di tahun 2020 lalu, yang mana Shin Tae-yong berani melakukan pemotongan 2 generasi sekaligus, dan hanya memilih pemain muda. Hal itu sempat ditentang bahkan dikritik habis-habisan orang, karena STY dinilai menyingkirkan beberapa pemain senior di timnas. Namun pada akhirnya, di Piala AFF 2020 lalu timnas Indonesia mampu tampil luar biasa dengan skuad mudanya. Bahkan saat itu rata-rata usia pemain timnas adalah 21 tahun, dan jadi tim termuda di ajang AFF. Lebih gokilnya, timnas Indonesia saat itu berhasil lolos sampai final, sebelum akhirnya dibantai oleh Thailand dengan agregat yang sangat telak. Saat bersama ST kemarin, khususnya saat para pemain timnas Indonesia masih banyak dihuni pemain liga lokal, memang banyak terlihat kalau para pemain menunjukkan performa berbeda. Stamina yang biasanya habis memasuki menit ke-60, justru masih ngegas bahkan sampai menit extra time. Hal itu membuat banyak orang yang kian percaya pada ST saat itu, sehingga banyak yang kian mendukung programnya. Namun sekarang ya entahlah, beliau sudah dipecat dan sudah pulang kampung ke Korea. Yang menarik tentu, saat mantan pelatih Uruguay Oscar Tabares yang sempat melatih 15 tahun di sana menyebut, kalau dulu Indonesia sepak bolanya sangat hancur. Bahkan dia tidak melihat hal yang spesial dari Indonesia saat melawan timnas kala itu. Meskipun sempat takjub dengan performa Boa Solosa yang berhasil membobol gawang anak asuhnya, namun dia merasa secara tim keseluruhan Indonesia saat itu sangat buruk. Namun hampir 2 dekade berlalu, tepatnya 15 tahun lalu, sekarang dia melihat kalau Indonesia sudah berkembang pesat bersama pemain Eropanya. Bahkan dia tidak percaya kalau saat ini Indonesia tinggal beberapa langkah lagi berada di Piala Dunia 2026. Menurutnya itu adalah hal yang cukup mustahil, karena 2010 lalu mereka melawan Indonesia sangatlah gampang dan seperti bermain bercanda. Oscar Tabares juga menyebut, kalau Indonesia bisa saja ke Piala Dunia jika terus mempertahankan performanya saat ini di round 3. Karena jika berhasil menang lawan Australia bulan Maret, maka langkah ke Pildun akan dekat. Kami pernah ke sana 2010 lalu dengan agenda persahabatan. Tidak ada yang menarik dari sepak bola mereka, kecuali tentang supporter mereka yang datang full ke stadion. Pemain mereka buruk saat itu, stamina cepat habis, dan kami memanfaatkan itu sebagai keuntungan mencetak banyak gol, ucapnya.
Sekarang mereka berada di level berbeda. Saya tentu tahu kalau kekuatan sepak bola di Asia masih dikuasai Jepang, tapi mereka harusnya berhati-hati. Indonesia saat ini tinggal beberapa langkah lagi ke Piala Dunia. Itu adalah berita buruk bagi beberapa negara di Asia. Tapi ini adalah berita fantastis di sini, karena dulu sepak bola mereka memang buruk, tutupnya. Sudah mendarat di Indonesia dengan mode senyap kemarin. Lihat bagaimana ekspresi pertama sang maestro taktikal Alex Pastor. Pertama kali coba nasi Padang. Pastor, makanan apa ini Cok? Kok enak banget? Para staf kepelatihan Timnas Indonesia akhirnya mendarat di Jakarta Sabtu 1 Februari kemarin. Nampak juga dari unggahan sang maestro taktikal Alex Pastor di media Instagramnya bahwa dirinya sedang berada di Indonesia. Hal itu bertujuan untuk mengamati dan memantau para pemain lokal yang berkompetisi di Liga 1 untuk nanti bisa diambil ke Timnas Indonesia. Nama-nama yang memang sudah langganan di Timnas, sebut saja Rizky Ridho, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya, dan mungkin nanti ada beberapa nama tambahan lain. Kalau beberapa waktu lalu para asisten Kluivert sibuk memantau pemain diaspora, dan sekarang gantian. Yang menarik adalah, saat Alex Pastor nampaknya baru pertama kali coba makanan khas Indonesia, yaitu nasi Padang. Menurutnya itu adalah makanan yang enak, dan memang sangat-sangat mantap. Tapi dia menyebut, atlet tidak boleh mengkonsumsi makanan ini secara rutin dan berlebihan, karena banyak mengandung lemak dan tidak cocok untuk berat badan. Yaitu makanan enak. Saya tahu makanan itu. Di Belanda ini juga ada. Ini sungguh enak. Saya makan di sini dan membuat saya kenyang, ucapnya. Tentu ini tidak bagus jika atlet makan sebagai makanan harian. Ini banyak lemak dan akan membuat mereka nambah berat badan, tutupnya. Wah, bagaimana pendapat kalian, guys? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah.